Diego Alejandro Santos berhasil membuat narkoba jenis DMT. Dia membuat pabrik narkoba klandestin laboratorium di Villa Mamaji House, Jalan Keliki-Kawan Payangan Gianyar, Bali. Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Iwayan Sugiri menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerjasama antara BNN dengan Polri, Bea Cukai, Imigrasi, serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi. Pengungkapan bermula dari BNN melakukan penyelidikan dan penggeledahan di tempat kejadian perkara. Dalam proses itu, ditemukan sebuah tenda terbuat dari terpal yang terletak di depan villa dengan kondisi jalan yang terjal. Di dalam tenda ditemukan bahan-bahan kimia beserta peralatan laboratorium, seperti gelas ukur, beaker gelas, magnetic stirrer, dan peralatan lainnya. Diego mendapat modal untuk membuat DMT dari warga Yordania berinisial ANAB. Ia lantas mulai membuat DMT sejak Januari tahun 2024, sampai akhirnya berhasil setelah 6 bulan kemudian. Dalam bereksperimen, agar memperoleh hasil yang pas, pria Filipina ini sudah mencicipi DMT buatannya sebanyak 9 kali dengan rata-rata pemakaian 0,08 ml. Caranya, DMT dilarutkan bersama liquid vape rokok elektrik untuk dikonsumsi seperti pemakaian vape pada umumnya. Adapun dari lab narkoba dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti sebanyak 217 item, mulai dari 6 item yang teridentifikasi sebagai DMT dengan bentuk padatan serbuk seberat 19 gram neto dan dalam bentuk cairan dengan volume sebanyak 484 ml neto. Lalu, ada juga bahan-bahan zat kimia lainnya yang digunakan untuk membuat DMT. Bahan-bahan tersebut yakni berbentuk cairan bahan kimia yang digunakan untuk mensintetis narkotika jenis DMT dengan total volume sebanyak 78.473 ml, berbentuk padatan serbuk yang digunakan untuk mensintetis narkotika jenis DMT dengan berat 19.154 gram, beserta 39 item jenis peralatan yang digunakan dalam proses klandestin laboratori narkotika jenis DMT.